Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama adalah Ahmarina Ayu Muhafid Thohir, yang kedua adalah Asfiail Reza Nasrullah. Baik, kita memasuki materi pembahasan. Materi pembahasan kali ini adalah organisasi kurikulum. Di dalam organisasi kurikulum, yang pertama itu ada pengertian organisasi kurikulum, dan yang kedua ada jenis-jenis organisasi kurikulum. Jenis-jenis organisasi kurikulum itu ada 4. Yang pertama adalah broad field kurikulum, spreadsheet subject kurikulum, correlated kurikulum, integrated kurikulum. Oke, kita masuk pada pengertian organisasi kurikulum. Apa itu organisasi kurikulum? Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum berupa kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Organisasi kurikulum yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada murid-murid, merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Selain itu, organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Jenis-jenis organisasi kurikulum. Yang pertama adalah spreadsheet kurikulum atau yang bisa disebut juga kurikulum terpisah. Bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan karena organisasi kurikulum bentuk ini sederhana dan mudah dilaksanakan. Tetapi tidak selamanya yang dianggap mudah dan sederhana tersebut akan mendukung terhadap efektivitas dan efisiensi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sosial. Secara fungsional, bentuk kurikulum ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan pola mata pelajaran yang terpisah-pisah seperti subjek kurikulum, yaitu yang pertama, bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Dan yang kedua, dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu. Yang ketiga, kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Dan yang keempat, bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah diperluas dan dipersempit sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Dan kekurangan pola mata pelajaran yang terpisah-pisah seperti subjek kurikulum, yaitu yang pertama, bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah, tidak menggambarkan adanya hubungan antara materi-materi satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Dan yang ketiga, proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif. Dan yang keempat, bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, proses dan bahan pelajaran sangat kurang memperhatikan bakat, mental, dan kebutuhan siswa. Dan yang kedua adalah integrated kurikulum, atau bisa disebut juga kurikulum terhubung. Pola kurikulum terhubung yaitu pola organisasi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, atau suatu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Materi kurikulum yang terlepas-lepas diupayakan dihubungkan dengan materi pelajaran yang sejenis atau relevan dengan tujuan pembelajaran sehingga dapat memperkaya wawasan siswa. Dan ada juga beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pola kurikulum jenis ini. Kelebihannya yaitu, yang pertama, ada keterhubungan antar materi pelajaran walau sebatas beberapa mata pelajaran. Yang kedua, memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup satu bidang studi. Yang ketiga, menambah minat siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Dan kekurangannya yaitu, yang pertama, bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. Yang kedua, kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir,
Yang keempat, apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan terlampau atau abstrak. Yang ketiga, broad-field kurikulum atau fusi mata pelajaran. Fusi mata pelajaran atau dikenal juga dengan istilah broad-field kurikulum adalah jenis organisasi kurikulum yang menghapuskan batas-batas mata pelajaran dan menyatukan mata pelajaran yang memiliki hubungan erat dalam satu kesatuan. Tujuannya adalah agar para pendidik mengerti jenis-jenis arti perkembangan kebudayaan yang efektif, manfaat yang didapat dari berbagai ragam disiplin ilmu, berbagai ragam disiplin ilmuwan, upaya mendidik anak agar menghasilkan anak yang civilized. Keunggulan dari organisasi ini adalah mata pelajaran akan semakin dirasakan kegunaannya, sehingga kemungkinan pandangan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan mementingkan prinsip dasar generalisasi. Kelemahan dari organisasi ini adalah hanya memberikan pengetahuan secara sketsa atau abstrak kurang logis dari suatu pelajaran. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah integrated curriculum atau kurikulum terpadu. Kurikulum ini memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu integrasi secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemutusan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antar mata pelajaran dapat ditiadakan. Pelajaran yang mungkin digunakan adalah pemecahan masalah, metode proyek, pengajaran unit, inquiry, discovery, dan pendekatan tematik yang dilakukan dalam pembelajaran kelompok maupun secara perorangan. Kelebihan dari kurikulum ini adalah mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan. Dan kekurangan dari bentuk kurikulum ini adalah kurikulum dibuat oleh guru dan siswa sehingga memerlukan kesiapan dan kemampuan guru secara khusus dalam pengembangan kurikulum seperti ini. Dan kesimpulannya adalah organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran, sebab menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara menyampaikan bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada peserta didik, dan menentukan peranan pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.